Selama ini kita diajarkan bahwa demokrasi pertama lahir di Yunani. Iya betul. Tetapi benarkah begitu? Demokrasi yang dikenal dari Athena memang sangat penting dalam sejarah dunia. Namun ada satu hal yang terlupakan, sistem tidak terbuka untuk semua orang, tidak semua orang punya suara. Sementara itu, di tanah Minangkabau, jauh sebelum narasi barat mendominasi, ada sistem hidup yang mengatur masyarakat dengan musyawarah, mufakat, dan tanggung jawab bersama. Kalau kita bicara demokrasi Athena, kita harus jujur. Yang boleh berpolitik hanya orang-orang tertentu saja, seperti laki-laki merdeka, perempuan, budak, dan orang asing yang tidak mendapatkan haknya. Artinya, demokrasi yang sering kita sebut sebagai awal peradaban politik itu masih memiliki batas yang sangat besar. Sementara itu, di Minangkabau masih berjalan kehidupan politik lokal yang berjalan melalui kesepakatan, perundingan, dan keterlibatan para pemimpin kaum yang disebut dengan nagari, seperti gambar yang di samping. Kita sering lupa bahwa demokrasi Athena yang disebut pertama itu punya banyak masalah. Perempuan tidak boleh memilih. Budak tidak punya suara. Orang asing dikecualikan. Dari total populasi Athena, yang benar-benar punya hak politik hanya sekitar 15 hingga 20%. Nagari bukan sekedar kampung atau desa biasa. Nagari merupakan satuan masyarakat yang hidup dengan aturan, adat, dan kesepakatan masyarakat. Disebut nagari, ada unsur yang harus ada, yaitu ada suku, ada masjid atau musola, ada balai adat, dan ada pasar. 4 unsur ini bukan kebetulan, tetapi tanda bahwa nagari itu hidup secara utuh. Suku menunjukkan identitas, masjid menunjukkan superioritas, balai adat menunjukkan tempat bersuara, dan pasar sebagai kehidupan ekonomi. Semua saling terhubung. Di sinilah letak kekurangan nagari. Tidak ada satu orang yang memutuskan semuanya sendiri. Keputusan lahir dari pertemuan, pembicaraan, dan kesepahaman. Nagari bukan sekedar desa, ia adalah unit politik yang berdaulat. Untuk bisa disebut nagari, sebuah pemukiman harus memiliki setidaknya 4 hal, 4 suku atau lebih, sebuah masjid atau musola, sebuah balai adat, dan sebuah pasar. Di puncak struktur nagari, ada kerapatan adat nagari forum musyawarah yang dihadiri seluruh penghulu dari setiap kaum. Disinilah keputusan-keputusan besar dibuat bukan oleh satu orang, bukan oleh mayoritas, tetapi oleh mufakat. Di Nagari ada yang disebut dengan kerapatan adat Nagari. Di sanalah para penghulu berkumpul untuk membicarakan persoalan penting di dalam masyarakat. Artinya, keputusan tidak dibuat secara tergesa-gesa, tidak juga diputuskan oleh satu suara yang paling keras. Yang dicari adalah mufakat, semua pihak didengar, semua keputusan dipertimbangkan, lalu keputusan diambil bersama. Inilah politik masyarakat Minangkabau terlihat, bukan hanya menang sendiri, tetapi menjaga kesenangan semuanya. Kalau dibandingkan, perbedaannya sangat jelas. Di Athena, hak berpolitik terbatas hanya untuk orang tertentu saja, sedangkan di Nagari, keputusan diambil oleh perwakilan kaum yang duduk bersama dan bermusyawarah. Di Athena, mayoritas bisa menang. Di Nagari, yang dicari bukan dengan menang atau kalah, tetapi kesepakatan yang bisa diterima bersama. Karena bagi adat Minangkabau, pemimpin bukan hanya orang yang pandai berbicara, tapi orang yang mampu menjaga seluruh kaum dan satu kampung. Mari kita bandingkan secara jujur. Di Athena, hanya warga laki-laki merdeka yang punya suara. Di Nagari, setiap kepala kaum yang mewakili seluruh anggota kaumnya, termasuk perempuan, memiliki suara yang setara. Di Athena, keputusan diambil dengan voting mayoritas menang, minoritas kalah. Di Nagari, tidak ada keputusan sebelum dicapai mufakat, setiap suara harus diakomodasi. Di Athena, pemimpin populer bisa berkuasa dengan retorika. Di Nagari, ada pepatah yang mengukurnya berbeda.
Pemimpin bukan hanya mengurus yang ada di bawah kekuasaannya, ia harus mempertimbangkan seluruh komunitasnya. Nagari Minangkabau dan Athena sama-sama menerapkan sistem demokrasi langsung, tetapi Nagari sudah menjalankan prinsip musyawarah untuk mufakat dan kekuasaan di tangan rakyat jauh sebelum demokrasi. Athena lahir pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang lebih dulu disebut dalam buku sejarah. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih mau belajar dari sistem yang bijak ini? Karena sejarah bukan soal siapa yang menulis paling keras, tetapi siapa yang memperjuangkan kebijakan ini diam-diam lebih lama. Minangkabau bukan hanya sekedar warisan, ia adalah bukti nyata bahwa musyawarah mufakat pernah hidup dan masih layak dijaga. Jadi mengapa ini tidak ada dalam buku sejarah kita? Mengapa kita belajar tentang demokrasi dari Yunani dan bukan dari Nagari? Mungkin karena sejarah selalu ditulis oleh mereka yang punya kekuasaan untuk menulisnya. Dan orang Minangkabau sibuk menjalankan demokrasi. Mereka tidak sempat menuliskan bahwa merekalah yang melakukannya lebih dulu. Tapi ingatannya ada, sistemnya masih berjalan di beberapa nagari dengan segala tekanan modernitas yang mengepungnya. Dan pertanyaannya bukan lagi siapa yang pertama.